billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin ibu-ibu sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bersama bermajelis, yang mana tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan juga kesehatan. Hari ini jemaah sekalian, kita masih berada di bulan pertama bulan Hijriyah, tahun Hijriyah itu bulan Muharram, di hari yang ke-17. Tersisa 13 hari lagi, hari-hari yang memiliki keutamaan sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36, yang inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahra, bahwasanya bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Minha, dan di antara 12 bulan tersebut arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. 4 bulan haram kata Nabi, 3 disebutkan secara berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi adalah bulan Rajab. 4 bulan ini adalah termasuk salah satu di antara 4 bulan haram. Salah satunya adalah bulan Muharram. Kenapa disebut dengan bulan haram? Karena bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang pertama diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya memiliki banyak keutamaan. Jadi ketika seseorang melakukan kebaikan di bulan-bulan haram, maka pahalanya jauh lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain kecuali Ramadan. Begitu pula dengan dosa yang dilakukan pada bulan-bulan haram itu lebih besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dia bulan-bulan yang lain. Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ushul Iman. Ya, salah satu yang kita bahas berkaitan dengan syarat rukun iman, penjelasan tentang rukun iman yang 6, iman kepada Allah sampai iman kepada takdir baik dan buruk. Pembahasan kita masih di iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa iman kepada Allah sudah kita sampaikan ada 4. 3 yang sudah disampaikan. Pertama adalah iman kepada Allah itu mencakup 1, iman terhadap wujudillah, Allah itu ada, mengimani akan keberadaan Allah. Yang kedua, iman terhadap rububiyah Allah. Rububiyah itu Allah itu adalah pencipta, pengatur dan pemilik. Dan yang ketiga adalah iman terhadap uluhiyah, mengimani bahwa hanya Allah saja yang hak untuk disembah. Dan yang keempat adalah iman terhadap asma wa sifat, terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang ketiga adalah berkaitan dengan iman kepada uluhiyah, bahwasanya hanya Allah saja yang disembah. Tidak sebagaimana dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy, bahwa ketika mereka ditanya, kenapa kalian menyembah, kenapa kalian tidak menyembah Allah? Mereka mengatakan, kami menyembah Allah, tapi melalui pelantara. Pelantaranya siapa? Pelantaranya adalah berhala. Ya, pelantaranya adalah berhala. Sebagaimana seseorang meminta berdoa kepada Allah melalui pelantara. Pelantara dalam bahasa kita, dalam bahasa hadis Nabi disebut dengan tawasul.
berdoa meminta kebaikan melalui pelantaran. Dibolehkan dalam syariat hanya 3. Kalau kita mau meminta kepada Allah melalui pelantaran, 1 dengan menyebut nama dan sifat Allah. Jadi ketika kita minta kepada Allah, maka mintalah dengan nama-namanya, ya, dengan nama-nama dan sifatnya. Ketika kita lemah, ketika kita kekurangan rezeki, ketika kita banyak masalah, ketika kita sakit, maka mintalah kepada Allah sesuai dengan namanya, ya, sesuai dengan namanya yang di kita masyhur 99 nama-nama Allah. Yang kedua adalah boleh kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Ya, tawasul yang kedua adalah tawasul dengan amal-amal soleh kita. Jadi ketika kita ada kesulitan, ketika ada masalah, boleh kita berkeluh kesah kepada Allah dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah. Itu tawasul dengan amal soleh kita. Asal yakin bahwa amal yang kita lakukan itu adalah betul-betul amal itu adalah amal soleh. Amal soleh itu kan harus memenuhi 2 syarat. 1, harus ikhlas. Yang kedua, harus mengikuti contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah tawasul dengan mendatangi orang soleh, minta doa dari orang soleh yang masih hidup. Jadi kita datang kepada orang soleh, minta didoakan, itu boleh. Yang tidak boleh itu datang kepada orang soleh yang sudah tiada, di kuburan. Malah kemudian ada orang di kuburan itu berkeluh kesah atau ngajak ngobrol orang yang di kuburan itu. Iya, diajak ngobrol orang yang di kuburan. Ya, Mas, saya mau usaha, jadi ngobrol curhatnya ke orang yang sudah meninggal. Maka ini adalah bentuk ya pelarangan. Nah, jemaah sekalian, jadi ketika orang-orang musyrik itu diperintahkan oleh Rasulullah beribadah itu hanya kepada Allah, mereka mengatakan kami juga menyembah Allah tetapi melalui perantara-perantara. Maka datangnya syariat, datangnya Islam ini untuk apa? Membantah, membatalkan ya berkaitan dengan cara beribadahnya orang-orang musyrik. Bahwasanya ketika ada sesuatu yang harus dihadapi oleh seseorang, maka mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui pelantara. Jika harus melalui pelantara, maka yang dibolehkan dalam syariat itu hanya ada 3. Nah, jemaah sekalian, kita masuk di halaman 22 bagian atas ya. Wa qad abtalallahu ta'ala. Wa qad abtalallahu ta'ala ittakhadal musyrikina wa qad abtalallahu ta'ala ittikhadil musyrikina, bukan ittikhadil musyrikina hadhil alihati ya. Wa qad abtalallahu ta'ala ittikhadil musyrikina hadhil alihati biburhataini aqlaini ya, biburhataini aqlaini ya. Ya. Apa kata penulis? Ya, ini ketika mereka diminta oleh Allah, diminta oleh Rasulullah beribadah hanya kepada Allah, dan kemudian mereka mengatakan kami juga menyembah Allah. Maka perkataan mereka wa qad abtalallahu, Allah telah waqad dan sungguh abtalah membantah Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala telah membantah ittikhadil musyrikin, pernyataan orang-orang musyrik. Jadi pernyataan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, Allah telah membantah pernyataan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, bahwa mereka juga menyembah Allah tetapi
alihati, terhadap Tuhan-Tuhannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah membantah terhadap apa yang dilakukan oleh orang musyrikin hadhil alihah, terhadap Tuhan-Tuhannya, biburhataini, ya, biburhataini dengan dua penjelasan aqlaini dalil, dua penjelasan, ya, beserta dalilnya, dengan dua dalil yang jelas. Biburhatain dengan dua penjelasan aqlaini dalil, aqlain. Kemudian apa saja bantahan Allah terhadap sikap mereka? Ya, al-awwalu, yang pertama, annahu laisa fi hadhil alihati, annahu laisa fi hadhil alihati allati ittakhaduha syai'un min khasaisil uluhiyati. Annahu laisa fi hadhil alihati allati ittakhaduha syai'un min khasaisil uluhiyati. Apa bantahannya? Yang pertama, annahu, bahwasanya, laisa, tidak ada, fi hadhil alihati, fi, pada, hadhihi, hadhihi itu apa? Ini. Fi hadhil alihati, pada Tuhan-Tuhan ini, tidak ada pada Tuhan-Tuhan ini, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, ya, ada Lata, ada Manat, ada Uzza, ya. Tidak ada pada Tuhan-Tuhan mereka allati, yang ittakhaduha, memiliki, mempunyai, syai'un, sesuatu pun, min, dari khasais, kekhususan al-uluhiyah, ketuhanan. Jadi apa bantahannya? Bantahannya adalah bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan sebagai sesembahan, sebagai pelantara itu adalah Tuhan yang tidak memiliki kekhususan ilahiyah, kekhususan sifat-sifat ketuhanan. Ya, apa sifat-sifat ketuhanan? Apa sifat-sifat Allah itu? Ya, sifat Allah itu menciptakan, mengatur, memiliki, ya, itu adalah sifat Allah. Allah itu yang menciptakan, ya, yang memiliki dan yang mengatur, ya. Karena tiga sifat ini itu hanya dimiliki oleh Allah saja. Kalau kita mungkin hanya ada salah satunya. Kita punya sesuatu, kita yang atur sesuatu, tapi belum tentu apa yang kita punya itu kita yang buat. Ya, itu punya kita, tapi belum tentu kita yang buat. Kita yang atur, ya, tetapi apa yang kita atur itu belum tentu dia yang punya, gitu.
Nah, Allah itu memiliki sifat itu sempurna. Pencipta, pengatur, pemilik. Ya. Sifat pada selain Allah itu tidak memiliki sifat sempurna 3 hal ini. Ya. Nah, ini salah satu di antara sifat uluhiyah, sifat ya Allah Subhanahu wa taala, sifat yang berkaitan dengan kekhususan Allah. Ya, yang tidak dimiliki oleh makhluk, yang tidak dimiliki oleh yang diciptakan, Ya, ini hanya dimiliki oleh zat yang menciptakan. Subhanallah, maha suci. Allah itu maha suci, dan sifat suci Allah itu tidak dimiliki oleh makhluk. Sifat maha suci itu apa? Suci dari kekurangan, suci dari kelemahan. Allah itu tidak punya sifat kurang, tidak punya sifat lemah. Nah, sementara mereka menjadikan sesembahannya itu adalah kepada Tuhan yang mereka sembah yang memiliki kekurangan. Bahkan Tuhan yang mereka sembah itu tidak mungkin ada kalau tidak mereka buat sendiri. Jadi apa ya, saking apa? Maka disebut dengan jahiliyah itu. Saking bodohnya terhadap prinsip-prinsip ketuhanan, apa yang mereka buat mereka sembah. Di zaman modern hari ini juga masih banyak ya orang-orang yang meminta kepada orang yang meninggal, itu masih banyak. Makanya ada ziarah apa namanya? Ziarah. Kalau orang ziarah ataupun ziarah ke kuburan itu, ya apalagi ke kuburan para wali, itu kan tidak sedikit isinya adalah meminta. Makanya program Bupati Kabupaten Bandung ya, ini setiap akhir tahun selalu ada wisata rohani. Kemana? Ke kuburan. Ya, ke kuburan setiap akhir bulan Desember. Mungkin apa? Menghabiskan anggaran. Karena saya sendiri juga selalu tiap tahun itu ada diundang untuk mewakili MUI dari kecamatan. Tapi selama ini yang menghadiri itu teman-teman yang biasa ke kuburan. Jadi kalau pulang ke sini suka disindiran, asal bawa kuburan. Jadi mereka tuh difasilitasi, dibiayai kendaraannya, transportasinya, makannya, datang ke sana. Ya, begitu aja. Ya. Ada yang sekedar di antara mereka yang paham hanya sekedar ya jalan-jalan saja, ya mau tahu. Tapi ada juga di antara mereka yang melakukan kebiasaan ritual. Nah ini ya, jadi disebut dengan sifat ketuhanan. Jadi apa yang mereka sembah itu adalah zat yang tidak memiliki sifat ketuhanan. Ya, karena sifat ketuhanan itu adalah sempurna, makanya sering disebut dengan maha. Ya, Ar-Rahman maha pengasih, kemudian Ar-Rahim maha penyayang. Ya, siswa maha siswa. maha siswa. Ya, artinya derajatnya tinggi itu, makanya disebut dengan maha siswa. Ya. Siswa paling atas. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, fahiyah, ya kita lanjutkan. Fahiyah makhluqatun la tukhlaqu. Fahiyah makhluqatun la tukhlaqu wa la tujlabu naf'an la tukhlaqu wala tujlabu naf'an li'amiliha.
wala tudfa'u anhu diraran ya, wala tudfa' anhu diraran. Wala tuhlaku lahum hayatun, wala yumlakuna syai'an, bukan wala yumlaku, wala yumlikuna syai'an minas samawati wala yusyarikuna fihi. Ya. Saya ulang. Fahiya makhluqatun la tukhlaqu wala tujlabu naf'an li'abidiha wala tudfa'u anhum diraran wala tumlaku lahum hayatun wala mautan wala yamlikuna syai'an minas samawati wala yusyarikuna fihi. Nah, di sini dijelaskan ya sifat bentuk sifat Tuhan yang mereka sembah itu fahiya makhluk, atau dia adalah makhluk. Makhluk itu yang diciptakan, la tukhlaqu, tidak menciptakan. Jadi Tuhan yang mereka sembah itu adalah makhluk yang diciptakan, la tukhlaqu, dan Tuhannya itu tidak bisa menciptakan. Wala tujlabu naf'an, dan tidak mendatangkan tujlabu naf'an, manfaat li'abidiha, bagi orang yang menyembah. Jadi Tuhan yang mereka sembah itu dibuat dan dia sendiri tidak bisa membuat, gitu kan. Jangankan membuat, menciptakan makhluk lagi, ya. Apalagi kalau sudah bentuknya seperti orang, kan, berkedip saja tidak bisa, gitu kan. Wala tujlabu naf'an, dan tidak mendatangkan manfaat li'abidiha, untuk yang menyembah. Seperti kita Hajar Aswad, ya, berkaitan dengan Hajar Aswad itu kita tidak boleh berkeyakinan bahwa mencium Hajar Aswad itu, memegang itu, melambaikan tangan itu bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan kalau dia sakit bisa sehat, kalau dia susah bisa senang. Makanya apa kata Umar? Ya, annaka hajar, engkau adalah batu biasa yang tidak mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan mudarat, tidak membuat orang jadi sakit dan tidak membuat orang sakit jadi sembuh. Seandainya aku tidak mencium, seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Jadi Umar mengatakan aku mencium Hajar Aswad itu karena apa? Mengikuti Rasulullah, bukan karena mencium itu bisa ya sembuh dari penyakitnya. Nah, terkadang ada orang yang mencium Hajar Aswad itu sunnah, tapi membuat orang lain tersiksa, terluka karena dia mencium Hajar Aswad, itu berdosa, sampai diinjak, disikut, sampai ada orang berkelahi dan sebagainya. Ya, naik di pundak orang, gitu kan, di pundak orang untuk mencium Hajar Aswad. Ya, kata Nabi, kalau dia bisa mencium itu lebih baik, kalau tidak bisa dia mengusap, kalau tidak bisa dia melambaikan tangan dari kejauhan. Hukumnya adalah sunnah.
Tetapi kita dituntut untuk berusaha, tetapi dengan cara tidak menyebabkan orang lain tersakiti. Itu Masya Allah itu kan, kalau menjimat itu orang sama berlomba-lomba. Bahkan tidak sedikit banyak di antara jemaah kita ya memegang Baitullah itu seperti memegang tembok ratapan orang-orang Yahudi. Dipegang, diusap-usap, diusap-usap rumahnya, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, itu bayangkan Hajar Aswad saja, gitu kan. Sampai begitulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, apalagi ya makhluk yang dibuat oleh orang yang tidak memiliki keutamaan, yang tidak memiliki keistimewaan dijadikan sebagai sesembahan. Ya, dia tidak bisa menciptakan, tidak mendatangkan manfaat, wala tudfa anhu dirar, wala tudfa, dan tidak bisa mencegah dirar dari mara bahaya. Ada sebagian orang yang meletakkan tulisan Arabik itu, tulisan yang kadang susah dibacanya, ditempel di pintu, di jendela, di paku. Apa ketika ditanya apa maksudnya? Penolak bala. Penolak bala. Ya, untuk menolak bala. Makanya kalau kita masuk ke beberapa tukang nasi padang, tukang nasi padang, itu biasanya ada 3 benda yang selalu menyertai ada di tempat itu. Tapi tidak semua ada. Satu, ada foto kakek tua pakai baju hitam. Kalau ditanya itu kakeknya bukan, itu kanukun. Yang kedua, ada tulisan Arab di pintu masuk. Ya, yang ketiga ada benda seperti alat penangkap ikan. Jala itu bang. Jadi kalau ikan masuk nggak bisa keluar lagi. Apa namanya? Ya, itu kecil, disimpan di depan pintunya. Kalau orang Cina kan menyimpan kucing. Ya. Suruh ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ya. Nah itu beberapa yang terjadi. Kalau itu adalah sebagai orang Muslim, seorang Islam, maka dia sudah masuk dalam kategori syirik. Dan jika dia yakin dengan apa yang diperbuatnya itu bisa menyebabkan jatuh kepada syirkul akbar, syirik besar. Syirik besar itu bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama. Ya, sebagaimana pepatah syair mengatakan, kullu yadda'in wasalan bilaila wa laila la tuqirul lahu bidak. Setiap orang mengaku punya hubungan cinta dengan Laila, dan Laila sendiri tidak pernah merasa punya hubungan istimewa dengan seseorang. Itu cerita tentang Laila ya dalam bahasa Arab. Itu ada ceritanya. Laila Majnun. Ya, Laila Majnun. Nah, begitu pula dengan pernyataan kita, kata para ulama kita, ya kita mengaku bahwasanya kita ini beribadah kepada Allah, cinta kepada Allah, taat kepada Allah, tapi Allah tidak mengakui akan ibadah dan kecintaan kita kepadanya. Ini disebut dengan bertepuk tangan sebelah. Itu ya, makanya ada ceritanya tentang Laila Majnun. Kita malah jadi apa? Jadi nyanyian gitu. Itu cerita-cerita dalam bahasa Arab itu Masya Allah itu kan ya luar biasa. Jadi ya sebagaimana tadi bahwasanya Tuhan yang mereka ciptakan itu tidak bisa menciptakan, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak bala, ya. Wa tamliku lakum hayatan, dan tidak bisa menghidupkan. Wala tamliku, tidak memiliki kemampuan bagi mereka hayat untuk menghidupkan, wala mautan atau mematikan. Tidak bisa menciptakan, tidak bisa mematikan. Ya, sebagaimana Fir'aun
yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang maha tinggi, bisa menciptakan dan bisa menghidupkan, bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Dikumpulkan banyak orang, kemudian sebagian orang dia bunuh dan sebagian orang dibiarkan. Dia mengatakan saya bisa mematikan mereka dan saya bisa menghidupkan, membiarkan mereka untuk hidup. Itu saking penolakannya terhadap apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Jadi sebenarnya apa Fir'aun yang menyebabkan menolak dakwah Nabi Musa? Gengsi. Kenapa? Masa harus nurut sama anak angkat gitu kan? Sama anak kecil gitu kan? Yang dia besarkan, dia angkat, dia besarkan, dia rawat gitu kan? Masa harus menurut gitu? Maka gengsi. Makanya ada satu kebiasaan tradisi di dalam kebiasaan kita yang dimana banyak orang melakukannya dan kemudian dia tahu bahwa saya tidak ada contohnya, tetapi kemudian dia sulit untuk menghindarinya, akhirnya dia masih terjerumus. Khawatir apa? Khawatir ditinggalkan orang. Ya, khawatir ditinggalkan orang. Dan itulah juga dialami oleh Abu Thalib. Ya, Abu Thalib meninggal dalam keadaan syirik karena apa? Takut orang-orang mencemooh dia. Kenapa kamu harus ikut keponakan? Kenapa harus meninggalkan agama nenek moyang? Wala yamlikuna syai'an, dan tidak memiliki apapun minas samawati. Iya. Tidak memiliki syai'an, sesuatu apapun, mungkin sekecil apapun minas samawat, apa yang ada di langit. Wala yusyarikuna fihi, dan tidak yusyarikuna, memiliki secara keseluruhan. Tidak memiliki sekecil apapun, sedikit apapun yang ada di langit atau secara keseluruhan. Jadi tidak punya kemampuan apapun. Di daerah kita itu sekalian, ya, ada satu komunitas. Mereka kalau sholawatan jagonya itu, bahkan mereka sholawatan masuk di malam Jumat di rumahnya, ngumpulin kelompoknya, komunitasnya, pakai pengeras suara mengganggu tetangga kiri kanan. Tapi sholat maghrib, sholat isya dilewat. Dan kebiasaan mereka itu adalah ziarah kubur. Salah satu kuburan yang selalu diziarahinya itu di apa yang toko kain itu, Cigodewa. Ada kuburan keramat di Cigodewa. Ada yang dari Cigodewa? Bajana Cigodewa. Iya. Jadi ada kuburan di sana. Dan tidak gratis, itu orang masuk kuburan itu harus bayar dan sebagainya. Iya, mau berangkatnya bayar, datang ke sana harus bayar. Senal. Itu Cigodewa. Ya, ada di Cigodewa. Mama Cigodewa. Kalau di Sumedang itu daerah, kalau ada yang pernah ke rumah makan Saung Pengkolan, ada yang pernah ke sana, cukup populer juga itu di Sumedang karena dekat. Iya, karena dekat dengan tol. Kalau kita datang ke sana makan, ya. Bukan Marongge mana? Marongge itu di sana. Ya, Cimalaka ya. Kalau misalkan kita naik mobil keluar tol Cimalaka, nanti belok kiri. Dekat Pengkol. Ya, memang Saung Pengkolan memang di Pengkolan banget kan si tempat makannya. Ya. Memang karena viral jadi ramai. Sebenarnya makanannya biasa aja. Nah setelah itu lewat sedikit ada namanya, ada papan nama di jalan pas Pengkolan agak semi hutan. Ada namanya kuburan keramat. Nah, ada kuburan keramat, jadi saya coba berhenti di situ, naik ke atasnya, dan memang untuk orang yang menyepi diri enak ya kan, di bawah pohon rindang, kemudian teduh, dan kemudian si tanahnya itu ya bukan rumput, tapi lumut tipis. Ya, lumut tipis di bawah batuannya.
Pokoknya sih kalau orang situ duduk-duduk enak gitu kan. Berkholwat. Ya, untuk berkholwat. Ya, kemudian kuburannya ada lampunya gitu kan. Ya mungkin supaya tidak dikerumuni nyamuk gitu karena di hutan. Kalau malam lampunya nyala. Saya masuk ke situ lihat-lihat dan ada kuncinya, ada simbah-simbahnya nanya mau apa? Nggak boleh lihat saja. Karena kalau misalkan kita masuk ke dalamnya itu harus bayar juga. Ya. Sampai seperti ya, makanya kalau kita lihat Habib gitu ya, Habib banyak yang jualan kuburan gitu kan. Ya, jualan kuburan ya, sampai baca Quran, sholawatan, zikir di kuburan. Kalau di kita di masjid yang dekat dengan kita di Surapatikor, kalau kita dari masjid ini, kalau kita masuk ke Ikhtias, di Surapatikor, kemudian keluar ke jalan utama, yang depannya kan ada tukang kubur ya, kukuruyuk atau kriuk-kriuk ya. Nah, jadi kalau kita keluar dari Sukor itu belok kanan, jalan kaki belok kanan ada masjid. Jadi keluar pintu gerbang Surapatikor kan ada bengkel, hijau ya. ada redos gitu kan, ada masjid kecil. Nah kalau kita masuk, ya begitu kita buka pintunya, ya begitu kita buka pintunya, yang pertama kita lihat adalah kuburan sih. Jadi kita sholat itu berada di masjid yang ada kuburannya. Kalau kita salam menoleh ke kiri ke kanan atau ke belakang itu kuburan. Dekat dengan Kuburan kuat. ya mungkin nggak tahu kuburan siapa, apakah kuburan yang punya masjid? Seperti Rasulullah. Ya. Jadi jemaah sekalian, makanya para ulama tidak mengatakan tidak boleh seseorang sholat di masjid yang ada kuburannya. Jika kemudian dia sholat selesai dan kemudian dia keluar dan kemudian baru tahu di situ ada kuburan, maka dia harus mencari masjid lain dan mengulang sholatnya. Walaupun tidak ada niatan dan tidak tahu, harus mengulang sholatnya. Nah, bagaimana dengan kuburan Rasulullah? Karena kalau kuburan Rasulullah itu adalah khasais, kekhususan. Karena dulu memang kuburan Nabi di luar masjid, ya, dan kemudian ada pelebaran, kemudian menjadi besar, akhirnya di dalam masjid, ya. Dan setiap para nabi ketika menikah dikubur di situ, karena andaikan kuburannya dipindah, itu akan menjadi berita paling heboh gitu kan, ya, akan menjadi pengkultusan yang tidak baik. Makanya tidak sedikit jemaah umroh atau jemaah hajian kadang sholatnya salah menghadap, harusnya menghadap kiblat malah menghadap yang kubur. Nah, jadi jemaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jadi Tuhan yang mereka sembah itu tidak ada sedikit pun memiliki sifat-sifat ketuhanan, tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan madarat, ya, seperti kita ke kuburan. Kuburan itu kan tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan madarat. Kita ke kuburan itu karena dua hal. Jadi kalau kita ziarah kubur itu karena dua hal. Satu, untuk mengingat kematian. Yang kedua, untuk mendoakan orang yang dikubur. Ya, hanya itu saja. Untuk mengingat kematian, mengambil pelajaran dari kematian mereka, dan untuk mendoakan mereka. Makanya tidak ada contoh dari Nabi, dari para sahabat, dari para ulama generasi sebelumnya ketika ziarah kubur itu harus bawa air, bawa bunga. Itu tidak ada. Cuma kenapa kita bawa bunga? Ya supaya harum saja. Karena kalau misalkan ke kuburan tidak ada bunga, kayaknya ya tujuan bawa bunga mungkin kalau kita tujuannya adalah supaya menghilangkan bau anjir ataupun gimana. Tapi kalau sampai tabur bunga itu tidak ada contoh. Ya makanya ada orang yang usahanya adalah jualan bunga untuk yang ziarah kubur. Ya bukan hanya tabur bunga, siram air, kemudian
hari uang kericik disimpan satu batang rokok, tidak satu bungkus, satu batang. Itu ketika mereka ziarah. Apa dalilnya? Dalilnya ada dalam surat Al-Furqan ayat ketiga. Allah mengatakan, wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaquna wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Ini kata Allah, wattakhadhu min duni alihatan, mereka telah mengambil min duni dari selain alihatan Tuhannya, la yakhluquna syai'an, di mana mereka tidak punya kemampuan untuk menciptakan, wa hum yukhlaqun, padahal mereka itu diciptakan, wa la yamlikuna li anfusihim darran, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk dirinya mendatangkan darran, madarat, wala naf'an, dan manfaat, wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Ya, jadi mereka tidak bisa menghidupkan, tidak mematikan, dan kemudian mereka juga tidak bisa membangkitkan. Ya, tidak bisa membangkitkan. Ini bantahan Allah terhadap orang-orang yang suka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Ya, kalau kita mungkin ini suara keluar enggak? Keluar? Seperti orang-orang Hindu, orang-orang Buddha. Mereka kan yang disembah adalah Tuhan. Tuhan mereka itu malah menakutkan. Ya, giginya besar, matanya belotot gitu kan. Dijadikan sebagai Tuhan, sebagai inkarnasi atau apa istilah mereka. Ya. Dan mereka sembah-sembah gitu kan. Makanya budaya pewayangan itu kan, pewayangan itu budaya warisan orang-orang Hindu. Ya, tetapi dengan datangnya para wali itu, ya isinya, kontennya dirubah menjadi pesan-pesan dakwah. Sampai sekarang, malah sekarang bukan hanya pesan dakwah, jadi lucu-lucuan. Oh ya, sehingga generasi sekarang itu tidak tahu tentang sejarah perwayangan itu gimana, cerita-cerita pewayangan itu gimana. Ya, kenapa? Karena sekarang lebih kepada tontonan dan hiburan saja, tanpa kemudian mengedepankan peristiwa ataupun sejarah pewayangan itu. Ya, begitu pula ya di dalam ayat yang lain. Di dalam Al-Quran surat Saba ayat 22 dan 23. Nah, nanti PR di rumah terus kalian dibaca terjemah surat Saba. Surat yang jarang terdengar, surat yang jarang terdengar dan jarang difahami maknanya. Surat Saba. Iya. Nah, nanti di rumah dibaca secara keseluruhan tentang surat yang Saba. Adapun di sini adalah ayat yang ke-22 dan 23. Apa kata Allah? Qul lid'ul ladina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Qul lid'una, wahai Muhammad, katakan, ajaklah kepada orang-orang, sampaikan kepada orang-orang yang za'amtum, yang mereka mengakui min dunillah, selain Allah. Katakan kepada mereka yang mengatakan bahwasanya ada sesembahan, ada Tuhan selain Allah, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi, bahwasanya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak memiliki
sedikit pun, mithqala dzarrah, seperti biji, ya, tidak punya kemampuan apapun sekecil, tidak punya kemampuan sekecil apapun kekuasaannya, apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Artinya mereka tidak memberikan manfaat sedikit pun. Ya, apa yang ada di langit dan di bumi, wa ma lahum fihima, ya, wa ma lahum fihima min syirkin. Ya. Tetapi mereka itu adalah perbuatan-perbuatan syirik. Wa ma lahu minhum min zahirin wa la tanfa'u syafa'atu indahu liman adina lahu. Nanti bisa dibaca saja terjemahnya. Dan mereka tidak punya sesuatu saham pun dari penciptaan langit dan bumi, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Tidak ada yang membantu. Makanya ada Tuhan dijadikan seperti pembantu, mengatur air, mengatur hujan, mengatur angin. Dan dia adalah berguna syafaat di sisi Allah, melainkan bagi yang telah diizinkannya melalui syafaatnya. Atau dalam ayat Al-A'raf ayat 191, 192 Allah mengatakan ayusyrikuna ma la yukhlaqu syai'an wa hum yakhliquna wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansirun. Ya, wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka mempersekutukan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun? Ya, waqum yukhlaqun, padahal mereka itu yang diciptakan. Wala yastati'una lakum nasra, dan mereka tidak bisa memberikan pertolongan. Wala anfusahum yansurun, dan bahkan tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Kalau hujan kehujanan, kalau angin keanginan, kalau panas kepanasan, tidak bisa. Ya. Karena kan agama itu ada dua. Ada yang agama samawi, ada agama ardi. Agama samawi itu adalah agama yang diturunkan dari langit, seperti ya Islam, kemudian Nasrani, Yahudi, ya Nasara dan Yahudi. Itu adalah agama-agama yang diturunkan dari langit, yang dibawa oleh para nabi. Ada yang disebut dengan agama Arabi yang dibuat-buat oleh manusia. Seperti apa? Majusi, Hindu, Buddha. Itu agama yang dibuat oleh manusia. Wa idza kanat hadhihi hala tilkal aliha, wa idza kanat hadhihi hala tilkal aliha, wa idza kanat, dan apabila keadaan hadhihi hala tilkah, ya, apabila keadaan Tuhan yang dimaksud oleh mereka, fa inna takhadaha alihah, dan ketika mereka menjadikannya sebagai Tuhan, min asfahis subha, itu adalah sebodoh-bodohnya kebodohan. Min asfahi adalah sebodoh-bodohnya dari sebodoh-bodohnya as-subha, kebodohan. Wa abtalal batil, dan sebatil-batilnya kebatilan. Jadi kalau mereka menyembah selain Allah itu, ya kata
kata para ulama kita, itu adalah sebodoh-bodohnya kebodohan dan sebatil-batilnya kebatilan. Kalau dalam bahasa Sunda kan ada bodoh atau toloyo, ada bodoh alewo. Kalau bodoh kata toloyo itu ya Bodoh udah mau tahu, udah mau nanya itu. Kalau bodoh alewo artinya dia tidak tahu tapi dia mau nanya gitu kan. Jadi pintar gitu kan. Ada bodoh yang udah mau tahu bukan hanya dia bodoh terus. Itu dalam bahasa Sunda ada bodoh kata toloyo. Ya. Itulah yang terjadi kepada orang-orang musyrikin. Beda dengan Bilal. Nah itu maksudnya kepada bodoh alewo. Dia mau bertanya, dia mau berubah, walaupun kemampuan berpikirnya dia lemah. Itu yang pertama. Jadi yang pertama sebagai bantahan Allah Subhanahu wa taala, Allah membantah bahwasanya mereka itu, Tuhan yang mereka sembah itu tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ya, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Dan yang kedua, ya, wasani yang kedua, anna haula'i al-musyrikina kanu yukirruna bi anna Allah ta'ala wahdahu rabb al-khaliqu alladhi biyadihi malakutu kulli syai'in. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, jadi penjelasannya adalah anna haula'il musyrikin, bahwasanya mereka orang-orang musyrikin mereka itu yukiruna, mengakui bi anna Allah, bahwasanya Allah itu wahdah esa, Ar-Rabb yang menciptakan. Allah itu adalah Maha Esa yang menciptakan, yang memiliki alladzi biyadihi malakut kulla syai', yang memiliki segala sesuatu. Jadi di satu sisi mereka mengakui, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengakui wa huwa yukhbiru wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi. Wa huwa yujir, dan dia adalah, Allah itu adalah zat yang memberikan perlindungan. Wa la yujar, dan tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kecuali Allah. Jadi mereka mengakui, ya. Jadi di satu sisi mereka menyembah selain Allah, di satu sisi dia yakin Allah itu benar, gitu kan. Mereka mengakui wa hadza yastalzimu anna yuwahiduhu bil uluhiyah, anna yuwahiduhu bil uluhiyati kama wahadahu birrububiyati wa hadza yastalzimu, dan mereka berkeyakinan aywahidu, mereka mengesahkan bil uluhiyah, akan uluhiyah Allah, bahwasanya Allah itu zat yang disembah, kama wahadu birrububiyah, sebagai mereka juga meyakini
tentang rububiyah Allah. Jadi satu sisi mereka yakin Allah itu yang menciptakan, mereka juga tahu Allah itu adalah zat yang disembah. Jadi mereka melakukan kesyirikan itu bukan karena tidak tahu, makanya disebut dengan syirik. Syirik itu karena dia tahu, beda dengan kufur. Kalau kufur itu kafir itu menolak. Kalau orang melakukan kesyirikan itu di sisi lain dia ibadah kepada Allah, di sisi lain ibadah kepada selain Allah. Nah orang-orang musyrik itu juga begitu, kepada Allah dia mengakui, ya, tapi Tuhan-Tuhan selain Allah pun dia akui. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, sebagai penjelasannya dalam surat Al-Baqarah 21 ayat sampai 22, Allah mengatakan, ya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kalimatnya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Artinya semua. Ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzi, Allah itu adalah zat, ja'ala lakumul arda, yang telah menciptakan bagi kalian bumi, firasan, menghampar, was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah menurunkan dari langit itu air, wa akhraja bihi minas samarat, dan mengeluarkan buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki dari Allah untuk kalian. Apa kata Allah? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan Allah sebagai tandingan padahal kalian mengetahui. Ya, jadi mereka tahu, ya, Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan buah-buahan. Ya, mereka itu tahu. Fala taj'alu lillahi andada, oleh karena itu kata Allah, jangan kalian menyekutukannya. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu. Seperti dukun itu kan, ya dukun, ya seperti dukun itu sekalian. Dukun itu tahu, ya. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Mereka meyakini apa yang diperbuatnya. Ya, satu, karena takut kehilangan mata pencahariannya. Ya, yang kedua, ada keyakinan di dalam dirinya bahwa selain Allah pun ada yang bisa memberikan kekuatan. Dukun itu kan bukan tidak tahu. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Dan jika kalian ditanya siapa yang menciptakan kalian, la yaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Fa inni yufakun, dan aku adalah, ya, dan aku membalikkan mereka dari apa yang mereka sembah. Kemudian terakhir di dalam surat surat Yunus 31-32, Kul, katakan, man yarzuqukum minas samai wal ardi, siapa yang memberikan rezeki kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absar, ya, yang memiliki pendengaran dan penglihatan. Wa may yakhrujul hayy minal mayyit, yang mengeluarkan dari kehidupan setelah kematian, mengeluarkan dari kematian setelah kehidupan. Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur semua urusan itu, fayaquluna Allah, maka mereka mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun, ya, katakan apakah mereka tidak bertakwa. Jadi Allah bertanya kepada ruh-ruh itu, apakah kalian, ya, mengetahui siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang mempunyai penglihatan dan pendengaran, siapa yang mampu menghidupkan setelah mematikan setelah dihidupkan? Mereka mengatakan Allah. Makanya disebut dengan
syirik. Jadi syirik itu menduakan. Ya, syirik itu ya menduakan keyakinan bahwa selain Allah ada kekuatan lain. Maka apa yang mereka lakukan adalah kesesatan yang nyata. Kalau syirik itu kan perbuatannya, kalau orangnya disebut dengan musyrik, pelaku kesyirikan. Ya, punya ada istilah kuburiyun. Kuburian itu orang yang suka banyak minta-minta ke kuburan, dikit-dikit ke kuburan, dikit-dikit ke kuburan. Iya. Dan kalau cerita tentang kuburan, iya. Bahkan kalau di salah satu pesantren di Jawa Tengah atau Jawa Timur, banyak di antara santrinya itu baca Quran itu mengelilingi kuburan. Ya, mengelilingi kuburan. Hanya kuburan nyadin saja yang tidak ada orang baca Quran. Ya, kalau di daerah Sumedang itu. Nah, di sedikit mungkin cerita di daerah Sumedang, di dekat kuburan Cik Nyadin itu lewat sedikit nanti ada rumah makan, ini bukan iklan ya, Di perahu. makan perahu. Lewat sedikit ada villa I5, kemudian lewat sedikit ada toga. Ya. Nah, situ ada namanya villa I5 masih di bawah. Itu yang punya salah satu jamaah pesantren lansia. Nah, jika ibu-ibu mau buat acara jalan-jalan, kumpul-kumpul, makan-makan di sana bisa. Ya. Rumahnya nyaman karena villa dia. Iya, villa. Mungkin bisa diskon, diskonnya bisa 50%. Bisa gratis. Bisa gratis. Kalau ibu-ibu Iya, ada kolam renangnya, ya, ada kolam renangnya, ada tempat bermainnya, pokoknya nyaman. Airnya dari pegunungan. berapa? Nanti bisa dicari namanya Villa I5. I5. Villa I5. Nah, kalau mau buat healing itu kan, pagi-pagi dari sini, pulang sore dari sana itu. Singgah di jajan tahu kan, pulang. Sidang amanah. Ya, berenang situ. Itu enak rumah untuk dijadikan tempat kegiatan-kegiatan. Ya. Family gathering. Dan si bapak ini ke depan, ya, kalau karena beliau sudah sepuh, kalian punya ini. Saya juga bingung mau dikemanakan di rumah. Saya sudah tua, anak-anak juga sudah pada punya. Wakafkan satu ibu-ibu. Mesti Iya. pilih. Itu bisa ya acara, bisa masak-masak di situ. Family gathering. Bisa masak-masak. Itu enak lah. Nanti kalau misalkan membuat acara-acara di Sumedang, ya, biaya murah gitu kan. Artinya jalan-jalan murah gitu kan. Bisa Disewa sehari berapa? Ya. Mau bermalam juga bisa. Camping ya. bisa ya. Mau camping itu kan enaknya siang dari sini, nanti besok siang baru pulang. Bisa bawa keluarga gitu kan. Karena tempat istirahatnya juga cukup banyak, tempat kumpul-kumpul juga cukup banyak. Villa I5. Jalan Ya. I5 itu nama anak-anaknya, I, Li, dan Ma. Oh, I5. Ya, anaknya itu I, Li, dan Ma. Ada 3 anak. Ya, anaknya perempuan semua. Ya. Indah, apalagi pokoknya ada. Sebelum toga. Pokoknya setelah perahu nanti setelah ada logo toga belok kiri, kita jauh dari sini. Masih di bawah. Nah, kalau mau ada acara rapat masjid bisa kan? Pasti lihat. Hayu atuh ke Sumedang. Hayu atuh ke Kalau Sumedang. orang masjid di sana nanti masih kosong dari yang azan. Iya, biayanya murah kan kalau situ nggak terlalu mahal.
Ada di IG. Ada di IG-nya juga, ada di IG-nya. Ya. Iya. Bisa ditanya-tanya harganya, kalau mahal nanti hubungi saja. Sawangi sabaraha pa sejuta. Sawangi sabaraha. Sampai yang punyanya boleh nggak misalkan diskon di bawah 50%? Boleh. Dan asal kalau untuk majelis taklim yang begitu boleh. Ya. Karena kebanyakannya kan acara keluarga, acara nikahan, itu bisa dilihat di IG-nya atau di Maps-nya ya, Maps-nya. Jadi villa ini mah Sumedang Kota dekat alun-alun, dekat alun-alun. Mau sambil ziarah ke kuburan Cinyari juga boleh. Sepi dari Kalau sekitar kota kan cuma alun-alun, kemudian Gunung Kunci ya, Sumedang, Gunung Puyuh, kesananya toga tempat wisata. ke Basu Mas Ali. Ya. Ke Basu Mas Ali. Jadi kalau misalkan nanti ada kegiatan mau di luar gitu kan, tempatnya tidak terlalu. Karena kalau dari sini mungkin 1 jam nyampe lah, ya kalau dari sini lewat tol ya, lewat tol mana ya kalau dari sini? Kota paling keluarnya tol. Buah Batu mungkin. Kota paling ya. Kalau dari sini bisa masuk Buah Batu, bisa naik keluar pasir, kan? Keluar tol Kota Sumedang, nanti belok kanan, udah jauh ke arah alun-alun. Kalau nggak ada acara keluarga atau acara ya, Ada banyak orang Sumedang ya bapak ya. ada orang Sumedang sini. Banyak. Oh. Iya. Iya. Banyak orang Sumedang berismi. Iya. Jadi ya acaranya bisa masak di sana, bisa masak di sini, bawa di sana. Kalau masak di sana tadinya mau ngirit jadi masak-masakan. Bakar-bakar. Iya, bakar-bakar. Nanti kalau misalkan ada rencana ke Sumedang ke sana, hubungi saja. Nanti insya Allah mungkin dianya agak miring, gitu. Ya, agak miring. Karena Rabu depan rencananya peserta pesantren lansianya itu akan ke sana. Kemudian karena ditanya di apa langsung ditanya situ bisa gratis Pak, dia mau bilang bayar dan jadi gratis aja. Ya gratis. Enaknya sih jangan hari-hari libur mungkin. Baik, nah ini saja Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu lagi ya. Nah, ini yang keempat dalam pembahasannya adalah al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Ya, kalau ada rencana mau jalan-jalan boleh. Mau ke Sumedang atau mau ke Jakarta tanggal 22 Agustus juga boleh. Ya, di Istiqlal Jakarta kebetulan ada kegiatan yang ada takbir akbar pengukuhan guru ngaji Indonesia oleh Presiden. Ya, bisa sambil jalan-jalan. Ya, silakan. Baik, mungkin ini saja bisa kami sampaikan. Syukron wa jazakumullahu khairan. Kita akhiri majelisnya dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.